Oke, coba deh, pernah nggak sih Anda berdiri di bawah gedung pencakar langit yang tinggi banget, terus mikir, gimana caranya benda sebesar ini bisa berdiri tegak? Nah, jawabannya itu ternyata bukan di atas sana, tapi justru ada jauh di bawah kaki kita. Hari ini kita bakal bongkar rahasia para pahlawan tanpa tanda jasa yang menopang dunia modern kita, yaitu rekayasa pondasi. Yap, semua mahakarya rekayasa yang bikin kita kagum, mulai dari menara yang seolah menyentuh awan sampai jembatan super panjang yang melintasi lautan, semuanya itu bergantung pada satu pahlawan yang sama yang tersembunyi di bawah tanah. Yang kita lihat kan biasanya kerangka baja dan beton yang menjulang tinggi ya. Kelihatan kayak keajaiban yang melawan gravitasi. Tapi keajaiban yang sesungguhnya, yang bikin semua itu mungkin terjadi, justru tersembunyi jauh di dalam tanah, sama sekali nggak kelihatan. Pertanyaannya mungkin kedengeran simpel, tapi jawabannya adalah kunci dari semua konstruksi modern. Apa sih yang sebenarnya ngejaga struktur-struktur raksasa ini tetap berdiri kokoh, nggak miring, nggak retak, dan yang paling penting, nggak amblas ke dalam bumi? Jawabannya adalah pondasi. Inilah dia pahlawan dalam cerita kita. Coba bayangin pondasi itu sebagai perantara super penting. Dia yang ngambil semua beban, mulai dari berat bangunan itu sendiri, dorongan angin kencang, bahkan guncangan gempa, lalu menyalurkan semuanya dengan aman ke dalam tanah. Dan yang menarik, setiap pondasi, mau itu buat rumah kecil atau bendungan super besar sekalipun, cuma punya dua tugas utama. Betul, cuma dua. Tapi ini aturan yang nggak bisa ditawar. Kalau salah satu aja gagal, seluruh bangunannya bisa dalam bahaya besar. Tugas nomor satu, yang paling dasar, menyalurkan beban. Analogi paling gampangnya itu kayak akar pohon. Akar kan tugasnya menyebarkan berat pohon ke tanah di sekitarnya, biar pohonnya kokoh. Nah, pondasi melakukan hal yang persis sama untuk sebuah bangunan. Setiap bangunan itu harus bisa menahan berbagai macam gaya loh. Ada tekanan ke bawah dari beratnya, ada gaya putar dari angin, ada juga gaya geser yang seolah-olah mau mendorongnya ke samping. Pondasi harus bisa menangani semua itu. Nah, untuk memastikan semuanya aman, para insinyur berpegang pada dua aturan emas. Ini dia dua aturan mainnya, simpel tapi krusial. Pertama, daya dukung. Maksudnya, tanah di bawahnya itu harus kuat, harus sanggup nahan beban gedungnya tanpa longsor. Kedua, penurunan atau yang biasa disebut settlement. Gini, semua bangunan itu pasti akan turun sedikit, itu wajar. Tapi turunnya nggak boleh kelewatan. Kalau sampai kebablasan, ya jadinya kayak menara Pisa, contoh paling ikonik di dunia soal pondasi yang gagal. Karena kondisi tanah di setiap tempat itu beda-beda, para insinyur selalu dihadapkan pada satu persimpangan jalan di awal proyek. Mereka harus bikin satu keputusan fundamental yang bakal menentukan seluruh desain pondasi. Mau bangun melebar di dekat permukaan, atau justru harus gali jauh ke dalam. Keputusan tadi itu membawa kita ke peta jalan ini. Pada dasarnya, dunia rekayasa pondasi itu terbagi jadi dua keluarga besar. Ada pondasi dangkal yang kerjanya menyebarkan beban di dekat permukaan, dan ada pondasi dalam yang tugasnya menggali jauh ke bawah buat cari pijakan yang super kokoh. Oke, sekarang kita telusuri jalur yang pertama dulu ya, pondasi dangkal. Di sini strateginya adalah main lebar, menyebarkan beban di area yang luas, tapi nggak dalam. Prinsip di balik pondasi dangkal ini sebetulnya cerdas banget. Bayangin deh, kalau Anda jalan di atas salju tebal, kaki Anda pasti ambles kan? Tapi coba kalau Anda pakai sepatu salju yang lebar. Berat badan Anda jadi tersebar, dan Anda bisa jalan dengan gampang di atasnya. Nah, persis seperti itulah cara kerja pondasi dangkal. Jenis yang paling umum itu namanya pondasi telapak atau spread footing. Anggap aja ini kayak telapak kaki terpisah-pisah di bawah setiap tiang penyangga bangunan. Masing-masing kaki ini tugasnya menyebarkan beban dari tiang itu ke area tanah yang lebih luas. Terus gimana kalau kondisi tanahnya kurang bagus atau tiang-tiangnya letaknya deketan banget? Nah, disitulah kita butuh satu telapak kaki raksasa buat seluruh bangunan. Ini yang kita sebut pondasi rakit atau mat foundation. Intinya, sebuah pelat beton super besar yang menyatukan semua beban jadi satu. Oke, sekarang kita beralih ke jalur yang satunya lagi. Gimana ceritanya kalau tanah di dekat permukaan itu ternyata lembek, berlumpur, atau pokoknya nggak cukup kuat buat nopang struktur kita? Jawabannya, kita harus gali lebih dalam. Disinilah keluarga pondasi dalam unjuk gigi. Idenya adalah untuk menembus lapisan tanah yang jelek di permukaan dan mentransfer beban bangunan ke lapisan tanah yang jauh lebih kuat, atau bahkan sampai ke batuan dasar yang tersembunyi jauh di bawah sana. Mirip kayak rumah panggung yang pakai tiang-tiang panjang.
Anggota keluarga ini yang paling terkenal adalah pondasi tiang pancang atau pile foundation. Ini pada dasarnya adalah kolom-kolom panjang dari beton atau baja yang ditanam atau dibor jauh ke dalam bumi sampai ketemu lapisan yang benar-benar keras dan stabil. Dan disinilah kehebatannya kelihatan jelas. Coba lihat diagram jembatan ini. Pilar-pilarnya itu berdiri di atas tanah yang lembek. Tanpa pondasi dalam, ini mustahil dibangun. Tapi berkat tiang pancang, beban jembatan bisa menumpang melewati lapisan lembek itu dan berpegangan erat pada batuan kokoh yang ada jauh di bawahnya. Tapi kadang-kadang cuma main lebar atau main dalam aja itu belum cukup. Gimana kalau tanahnya sendiri yang jadi masalah? Terlalu lunak, terlalu basah? Apa kita nyerah aja sama lokasi itu? Tentu enggak. Para insinyur punya prinsip. Kalau nggak bisa nemu tanah yang bagus, ya kita bikin tanahnya jadi bagus. Mereka bisa memperkuat tanahnya secara langsung. Salah satu teknik kerennya adalah dinding tanah bertulang. Di sini, lapisan-lapisan penguat sintetis dimasukkan ke dalam tanah, biar tanahnya jadi punya kekuatan tarik, mirip kayak cara kerja besi tulangan di dalam beton. Bahkan mereka bisa bangun jalan raya di atas tanah rawa yang lembek banget pakai teknik yang namanya pile supported embankments. Jadi jalanannya itu sebetulnya ditopang sama jaringan tiang pancang, sementara tanah lembek di sekitarnya cuma jadi pengisi. Ada lagi yang lebih gila. Mereka bisa memeras air keluar dari tanah supaya tanahnya jadi lebih padat dan kuat. Caranya dengan memasang prefabricated vertical drains, yang fungsinya mirip jutaan sedotan raksasa yang menyedot kelebihan air keluar dari lapisan tanah liat. Keren banget kan? Dari semua ini, kita jadi belajar satu hal yang fundamental. Pondasi adalah jembatan penghubung yang super kritis antara struktur yang kita lihat di atas dan tanah yang nggak kita lihat di bawah. Buat seorang insinyur geoteknik, tanah itu bukan cuma tempat buat naruh bangunan, tapi justru bahan bangunan pertama dan yang paling penting. Jadi, lain kali Anda lihat gedung pencakar langit atau jembatan megah, coba deh ingat pahlawan tak terlihat yang bekerja keras di bawahnya. Dan coba pikirkan ini, seiring kota kita yang makin tinggi dan tantangan konstruksi yang makin sulit, kira-kira keajaiban rekayasa tersembunyi apa lagi ya yang sedang dirancang oleh para insinyur jauh di dalam perut bumi saat ini? Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.